Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in tabi'in as-salihin wa ulama wa waliyullah syaikhul badr jailani wa ila ruhiyal marhum wa kiyaji dan masyhur bin sastra wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustaz Dewanati Sudarmo bin Mukarram wa ila ruhi jami' ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa Bener Dusun Simbarjaya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman, alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dina dinten Jumat sore, alhamdulillah. Pada kesempatan sore ini kita semuanya dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu majelis yang mana semoga dengan dongkapna urang sadayana senantiasa menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekeluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumagerna ka urang sadayana, semoga urang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini urang sadayana sudah mulai masuk di dalam bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu secara harfiah, secara lughat, secara bahasa artinya adalah pembakaran. Ramadan artinya pembakaran. Apa yang dibakar yaitu segala bentuk hawa nafsu. Kesempatan di bulan Ramadan ini kita semuanya wajib hukumnya untuk melakukan ibadah shaum atau puasa, seperti yang diwajibkan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Meskipun imannya ada yang masih tipis atau mungkin imannya sudah tebal, wajib hukumnya masuk di dalam ayat ini wajib untuk melakukan puasa. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Yang namanya wajib berarti tidak boleh ditinggalkan. Berarti kalau sesuatu yang wajib itu ada hal yang penting yang disyaratkan oleh Allah, berarti ada hal yang penting yang urgent, sehingga mengapa puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa.
Ternyata diwajibkan oleh Allah puasa ini agar hati kita, agar rohaniah kita dan jasmaniah kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang bagaimana? Takwa yang sesungguh-sungguhnya takwa. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu betul-betul hati sudah menyampaikan, menyempurnakan baik laku syariatnya, thariqahnya, hakikatnya, dan juga ma'rifatnya. 4 tingkatan takwa ini harus betul-betul dialami oleh masing-masing umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti puasanya itu juga ada 4 tingkatan. Ada 4 jenis puasa yang wajib kita laksanakan. Karena di dalam puasa itu secara syariat, yang pertama adalah puasa syariat. Puasa syariat ini adalah puasa yang mana lebih menekankan menahan lapar dan dahaga. Dari jam imsak sampai maghrib tidak boleh melakukan minum, tidak boleh makan, dan juga tidak boleh berhubungan suami istri. Ini puasa secara syariat. Wajib kita lakukan kalau badan kita masih sehat. Kalau kita tidak punya udzur, tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan puasa secara syariat. Yang menjadikan diri kita lemah itu bukan jasad kita, tetapi iman kita, keyakinan kita, dan juga kekuatan hati kita untuk melaksanakan puasa. Kita sudah diajari oleh para alim ulama syarat, rukun, tata cara puasa dari kecil sampai sekarang secara syariat. Apa iya kita akan seterusnya hanya berhenti di puasa syariat? Tidak. Kita sudah semakin tua, kita sudah semakin berumur, sudah saatnya meningkatkan puasa yang kedua, yaitu puasa secara thariqah atau puasa secara hati. Jasmaniyah itu fisik, syariat itu jasmaniyah, thariqah itu hati. Ketika kita sudah memahami bahwa esensi hidup kita ini adalah sejatinya ruhlah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu adalah qalbun itu adalah hati. Maka ketika kita sudah paham bahwa manusia terdiri dari jasmaniyah dan rohaniyah, maka puasa kita pun tidak hanya secara puasa jasad, makan minum, tetapi tingkatkan puasa yang kedua, yaitu puasa thariqah atau puasa hati. Apa yang dicegah? Kalau puasa syariat mencegah masuknya makanan minuman, mencegah hubungan suami istri secara fisik. Ketika di puasa thariqah, wajib kita berpuasa mencegah masuknya syahwat dunia, kesenangan dunia, mencegah hawa nafsu. Harus kita cegah. Karena apa? Ketika hati kita memakan hawa nafsu dan kesenangan dunia, maka disitulah kita dihukumi oleh Allah, hati ini terkotori oleh kesenangan dunia, dan itu menjadi kemusyrikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah sudah menjanji kita ketika kita masih di alam ruh, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kita semua sudah berjanji
qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Ketika itu semua diceritakan sebenarnya dalam nama-nama bulan Hijriah, diawali dengan bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan yang suci. Itu ibarat kita masih di dalam alam ruh, masih dalam keadaan suci. Setelah Muharram, maka Safar. Safar itu artinya perjalanan. Kita sudah mulai dilahirkan di alam dunia. Safar. Di dalam Safar kita kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu musim pertama, musim kedua. Musim semi. Kita mulai bersemi hawa nafsu dalam diri kita. Mulai bersemi ketika akhir balik. Mulai bersemi kecintaan kita terhadap syahwatud dunia, yaitu kesenangan dunia dan apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala mengotori hati kita. Itulah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Di situ adalah musim kering pertama dan kedua. Ketika itulah kita mulai sadar hati kita kering. Hati kita membutuhkan ilmu. Hati kita membutuhkan tuntunan hidup. Hati kita membutuhkan dinul qayyimah, agama yang lurus yang mengajarkan kita untuk kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang merupakan pembagian. Bulan yang harus kita berbagi, mulai sadar mengeluarkan apapun yang ada dalam diri kita. Yang merasa memiliki harta, yang merasa memiliki ilmu, keluarkan semua. Jangan engkau akui dalam diri kita. Jangan engkau akui dalam hati kita bahwa kita ini memiliki segala sesuatu. Proses itulah yang namanya tertuang di dalam bulan Rajab. Kemudian yang selanjutnya adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kita menyadari hakikat tentang ruh, hakikat kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita masuklah ke bulan Ramadan, bulan yang harus wajib melakukan pembakaran. Pembakaran apa? Segala hawa nafsu. Ingat, di dalam puasa hak toreko itu ada 4 yang harus kita cegah masuk ke dalam hati kita. 4 macam nafsu inilah yang harus kita cegah, yang harus segera kita netralkan, kita kembalikan kepada Allah. Apa itu? Yaitu mencegah dari nafsu paru-paru, nafsu amarah, nafsu paru-paru. Nafsu amarah, nafsu paru-paru sudah sering kita sampaikan. Marah enggak boleh. Enek enggak boleh. Dendam, iri, dengki, sewot, mbededek, apalagi jengkel, ya. Yang harusnya sudah minggu pertama sudah beli baju lebaran, sampai sekarang belum ada hatinya sudah galau, hatinya sudah marah kepada suami. Meskipun secara fisik, secara syariat dia puasa, tetapi hatinya menyimpan sesuatu yang menyiksa dalam dirinya. Nyiksa, Bu. Ya. Wong batur kengges pada meli gamis, orang ke jilbab-jilbab ke acan, komo isi toples, encan kepikir-pikir acan. Ya Allah, hati sudah seperti kiamat. Matahari dari timur terbit ke barat, barat terbit ke timur, surah genah itu. Perasaan hati sudah sangat kacau. Itulah orang-orang yang tidak melaksanakan puasa thariqah. Hatinya sudah kejejelan hawa nafsu.
Dari pagi sampai sore sudah tidak ghibah, sudah menahan amarah. Habis maghribnya langsung pergi taraweh, merasa paling suci, merasa paling alim. Itu ujian juga. Jangan dikira apapun yang terjadi di hidup ini adalah ujian. Tidak, semua adalah ujian hati kita masing-masing. Kalau gak ngerti kuncinya, dijamin hatinya sudah kejejelan hawa nafsu. Nafsu yang kedua, yaitu nafsu perut. Cinta dunia, hubud dunia, mencintai jabatan, tahta, wanita, dan sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan bagi yang masih merasa memiliki dunia, merasa ngaku-ngaku memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki pangkat, saatnya puasa ini. Sampai kapan? Sampai mati. Karena puasa thariqah itu setarnya dari akil balik, finishnya sampai ruhaniyah dijemput oleh Allah Subhanahu. Jangan berhenti. Kalau puasa jasmaniyah, puasa syariat, dari subuh sampai maghrib buka, habis itu boleh makan. Kalau puasa thariqah, wajib hati kita selalu dijaga kesuciannya, kebersihannya. Ada kotor dikit segera dibersihkan. Syukur-syukur tidak sampai masuk ke hati. Syukur-syukur tidak terjadi kekotoran dalam hati kita. Jika sudah terlanjur masuk, segera kembalikan saat itu juga ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kami mengajarkan, amarah itu tidak untuk disimpan, tetapi amarah itu tidak untuk diluapkan juga, tetapi untuk diwajib kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ibu-ibu punya jengkel ke suami, dipendem ya salah, diungkapkan apalagi diungkapkan menjadi sakit hatinya suami, dipendem menjadikan sakit dirinya sendiri. Lebih baik kembalikan, sadari dan nyatakan itu datangnya dari Allah, dan hanya Allah yang mampu mengambilnya kembali. Puasa thariqah kita wajib hukumnya mencegah diri kita, hati kita, kolbu kita dari 4 hawa nafsu. Nafsu paru-paru, nafsu perut, yang ketiga adalah nafsu otak. Apa? Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling alim, merasa paling soleh, merasa paling hebat, merasa paling ini harus dicabut dari hati kita, kembalikan kepada Gusti Allah. Jangan dikira hanya karena kita bisa ngibadah puluhan tahun atau mungkin hitungan bulan kita sudah sombong. Ingat Bu, Azazil, iblis itu dulunya sudah ribuan tahun beribadah kepada Allah, ahli ibadah. Tetapi hanya karena sombong dalam hatinya, ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah ini dari itu. Azazil aja yang harusnya ribuan tahun ibadahnya yang dia banggakan, hanya karena sombong dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru diberi traweh, baru diberi puasa, baru diberi umroh, baru diberi sholat 5 waktu, sudah sombong, padahal umur kita nggak nyampe ribuan. Itu sungguh kita rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ada adalah kita bersyukur. Oh, kok kita baru dikasih segini, ya bersyukur. Tingkatkan lagi. Jangan membandingkan, jangan melihat orang lain. Jangan meneliti orang lain. Jangan meneliti orang lain. Telitilah diri kita sendiri. Biarkan orang lain diperjalankan oleh Allah, apapun biarkan. Itu sudah sunatullah, kehendak Gusti Allah. Arab dibikin di rumah, mau dibikin di masjid, mau dibikin dimanapun, biarkan.
nanti sendiri Allah yang akan menggerakkan dia ke masjid. Ya pasti ke masjid. Dia yang menggerakkan dia sholat, ya pasti Allah sendiri. Kita nggak usah terlalu mengotori hati kita. Kalau bisa mengingatkan ya dengan cara yang baik. Kalau nggak bisa mengingatkan, daripada ngomong yang tidak baik, ya lebih baik doakan daripada ngomongkan batur, menjelekkan batur dan lain sebagainya. Itu hanya akan menghapus ibadah kita kepada Allah dan akan dipindahkan ke yang diomongkan. Sia-sia. Maka kita biasa saja. Bagi orang yang sudah dipahamkan ilmu ini, kalau engkau digerakkan oleh Allah ke masjid, nikmati perjalanan itu sebagai hubungan kasih mesramu dengan Allah. Nikmati itu adalah anugerah dari Allah. Jangan engkau merasa aku bisa, jangan. Kalau masih merasa aku bisa, aku hebat, aku soleh, itu ibadahnya, sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang khusyuk. Dan khusyuknya sholat bisa dilihat di luar sholat. Kalau di luar sholat perilakunya baik, hatinya baik, berarti sholatnya khusyuk. Kalau di luar hatinya belum baik, perilakunya belum baik, berarti sholatnya belum khusyuk. Maka biar sholat kita diterima oleh Allah, hati kita harus selalu menghadapkan wajah kita kepada wajahnya Gusti Allah. Ternyata sholat khusyuk itu tidak hanya di saat kita sholat. Di luar sholat pun hati kita harus selalu nyawang Gusti Allah. Wes tak? Kalau hati kita selalu nyawang Allah, pasti kekotoran hati tidak akan muncul. Lagi jualan, kok yang itu lebih laris dari daganganku? Kalau hatimu tidak khusyuk, sholatnya tidak khusyuk, pasti hatinya sudah amburadul, tidak karu. Walah, yang itu yang rubung buahnya kayaknya satu RT, daganganku satu pun ya Allah. Sejam tak tunggu cuman satu. Hatinya kalau nggak melihat hidupnya Allah yang menggerakkan, yang menguasai, wal awal wal akhir wal zahir wal batin, tak jamin hatinya sudah amburadul. Itu berarti dirinya tidak puasa secara thariqah, hatinya tidak puasa secara hati. Maka ketika kita sudah paham di situ, kita harus selalu mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kuncinya adalah melepaskan segala keakuane makhluk, menyatakan keakuane Allah. Lepaskan keakuane makhluk. Pandangan dirimu terhadap makhluk lepaskan. Tetapkan pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu harus engkau terus bawa. Maka kunci agar kita bisa melakukan puasa secara thariqah, kuncinya cuma satu, yaitu az-zikru bisiril asror, zikir rasa, zikir sadar, menyadari dan selalu menyawang Allahnya dalam apapun. Dalam apapun. Bah turun hujan yang deras, kalau dirimu tidak menyawang hidupnya, hujan itu akan menjadikan hatimu risau. Hujan itu akan menjadikan dirimu sudah kacau. Dipanen ke encan, ilobih untuk mual banjir. Karena apa? Hatimu selalu sibuk melihat makhluk, wujudehu hujan. Makanya pada saat hujan itu temui hidup. Di situ ada hidupnya Allah,
yang menggerakkan, yang menguasai, yang mendatangkan dan yang menghentikan hujan hanya Gusti Allah. Maka Bu, karena ini sudah masuk musim penghujan, kami berpesan dulu, kalau ada hujan deras, hatimu kudu nyawang Allah dan memohon kepada Allah keberkahan atas hujan tersebut. Kalau doanya itu Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau pakai Sunda terserah. Arek pakai Sunda, arek pakai Jawa, Gusti Allah Maha mengetahui. Ya, itu mau aja cicing wae ya. Biar apa daerah kita masih selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan. Panjenengan sebagai kekasih-kekasih Allah harus senantiasa nyambung rasa dengan Gusti Allah. Itu nih Bu, yang pertama puasa syariat, yang kedua puasa thariqah. Syariat jasmaniyah, thariqah itu hati. Yang ketiga yaitu puasa ruh, puasa hakikat atau puasa rohaniyah. Jasmaniyah, hati, ruh. Apa itu puasa hakikat? Yaitu puasa senantiasa diri kita menghilangkan keakuan makhluk, menyatakan keakuan Gusti Allah. Jangan sampai menahan dirimu muncul keakuan, aku sing bisa masak enak, aku sing bisa masak ngena, aku yang ladeni suami, aku yang mencean suami. Jangan. Kalau masih muncul pengakuan, tak jamin dirimu tidak pernah bisa mesti pencean Pak, besok pang ngajak ke LB-nya. Nah itu berarti tidak pas ada keinginan selain Gusti. Iya. Berarti ibadahmu mencean suami itu tidak ikhlas lillahi ta'ala. Karena apa? Muaranya dari muncul pengakuan. Aku sudah capek-capek mencean suami, kok besoknya dibatakan ke itu hatinya menjadi kacau. Maka engkau harus puasa hakikat. Ojo di aku masak ngena, ibunya ngesibuk-sibuk belanja, milihkan yang biasanya cuma tahu tempe. Mungkin cobalah wisiwe salaki matakan ke LB, dibelikan makanan kesukaan berupa apa? Berupa daging sapi. Ternyata nggak dimasakan ngena-ngena, dipuji ki ente, dibatakan ke LB kalah wirang, kalah luput. Kenapa? Karena hatimu tidak nyawang Gusti Allah. Terus gunakan zikir rasa, zikir nemui Allah dalam apapun itu. Ketika aktivitas apapun engkau jadikan ibadahmu kepada Gusti Allah. Ibadah tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi juga ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ya salat, ya zakat, ya puasa yang sudah diatur. Ibadah ghairu mahdhah, aktivitas apapun, bah petan, bah kekep, bah ngoret, itu semua aktivitas ibadah kalau hatimu diniatkan ketemu Gusti Allah. Kenapa ketawa? Kekep siapa? Apa nggak ngerti arti kekep? Ya Allah, mungkin saya yang salah ngomong ya. Hah? Hah? Ya itu dia. Ya. Tolong Bu ya, coba kalau lagi kekep jeung suami, hatimu jasmaniah kekep sama suami, hatimu kekep jeung Gusti Allah. Praktek terus. Karena praktek tersulit itu adalah ketika kekep dengan sulit. Untuk ketemu Allah itu lebih
daripada jenengan dikasih musibah sakit, lebih mudah ketemu Gusti Allah. Dikasih rezeki masih mudah ketemu Allah, tetapi ketika kekepjeng suami tak jamin 100,9% manusia hatinya lalai terhadap Gusti. Bener apa bener? Berarti khusyuknya sholat harus engkau bawa ketika kekepjeng salah. Ini beneran, ini guyon bu ya. Karena apa? Ketika hatimu lalai terhadap Allah, 1 detik pun hati kita sudah menduakan Gusti Allah. Itu. Yang keempat adalah puasa ma'rifat. Puasa ma'rifat ini otomatis bagi orang-orang yang sudah menjalankan puasa syariat, puasa thariqah, puasa hakikat, otomatis masuk ke puasa makrifat. Artinya apa? Sudah enggak ada yang puasa, sudah enggak ada yang dipuasa. Yang ada adalah aku Gusti Allah. Dan ini nek wong Jawa bingung loh, kok bisa aku Allah? Jangan aku Allah. Enggak. Hatimu sudah sadar tidak ada kemampuan makhluk, yang ada adalah hidupnya, kemampuannya, kebesarannya, keesaannya, kekuasaannya Gusti Allah. Mutlak wis. Bah duwe duit ya Allah, ora duwe duit ya Gusti Allah. Bah sehat ya Allah, bah sakit ya Gusti Allah. Wis, enggak ada pengakuan dirimu makhluk, enggak ada. Yang ada adalah aku adalah innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Aku mana? Hidup ini. Bukan ini, bukan itu, tetapi ini semua. Hidupnya Gusti Allah. Gitu ya Bu ya. Kita karena lagi bulan puasa, nggak perlu lama-lama. Bok nanti di rumah harus menyiapkan. Saya rasa 40 menit cukup, nggih. Yang penting singkat, padat, nggak jelas. Mumet ya. Ya insya Allah enggak mumet, enggak ya, paham nggih? Nggih. Yang penting kuncinya cuma satu hidup itu, dirimu nemui Gusti. Itu tok. Wujudnya apa? Zikir sirul asror. Prakteke angel ten. Gimana enggak angel? Dagangan sing tuku cuman 1, 2, itu pun diutang. Ya Allah. Yes. Nek ora dipasrah ke Gusti Allah tak jamin besoknya enggak mangkat dagangan, langsung menyiapkan tali gantungan. Nauzubillah ini dari. Ya, saya yakin ibu-ibu meskipun berat, tolong jangan pernah putus nikmati aja apapun yang diberikan oleh Gusti Allah. Kadang ingat, kadang lupa. Banyak ingat, banyak lupa. Biarkan mengalir. Yang penting hati kita dalam naungan ridhonya Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Syirul Fatihah.